di tengah Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, berdiri Desa Gegesik Kulon. Sebuah komunitas yang kaya akan tradisi dan seni. Ditetapkan sebagai desa wisata budaya pada tahun 2021, Gegesik Kulon mencerminkan komitmen Indonesia dalam memberdayakan masyarakat pedesaan melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Desa Gegesik Kulon menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Daya tarik di desa wisata ini terdiri dari 5 cabang seni utama. Seni rupa yang terdiri dari ukir kayu, sungging wayang, ukir topeng, lukisan kaca, dan juga kriya kendang. Seni tari yang terdiri dari tari topeng 5 wanda. Seni musik yang terdiri dari gamelan dan rampak kendang. Seni dalang yang terdiri dari wayang kulit, ronggeng bugis, sandiwara, berokan, dan juga teater. Serta seni sastra yang terdiri dari macapat dan wangsalan atau pantun Jawa. Selain kesenian, Homestay Suragati juga menjadi daya tarik wisata. Homestay ini mempertahankan bentuk asli rumah khas Jawa tempo dulu, sehingga masih dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat desa Gegesik Kulon. Dari hasil wawancara dengan pemerintah desa Gegesik Kulon, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, dan kepala dusun, diketahui bahwa desa Gegesik Kulon masih melestarikan budaya seperti acara Mapak Sri, Sedekah Bumi, Barikan, dan juga Maulidan. Acara Mapak Sri dan Sedekah Bumi berkaitan erat dengan aktivitas bertani masyarakat desa Gegesik Kulon. Tradisi ini mencerminkan keterikatan masyarakat dengan budaya dan alam yang tetap dijaga hingga saat ini. Selain pariwisata, Gegesik Kulon juga membina aktivitas ekonomi seperti produksi telur asin dan makanan ringan tradisional. Inisiatif ini sejalan dengan tujuan memperluas sumber pendapatan desa dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Meski memiliki potensi budaya yang besar, desa ini menghadapi beberapa kendala dalam pengembangan desa. Minimnya dukungan dari pemerintah kabupaten, terbatasnya anggaran APBD, dan belum terrealisasinya misi pelestarian budaya menjadi beberapa hambatan utama, serta koordinasi yang kurang baik juga memperburuk pengelolaan desa wisata. Fasilitas wisata juga masih terbatas, seperti parkir yang hanya memanfaatkan alun-alun desa, sementara rencana pembangunan infrastruktur belum sesuai tata ruang. Sebagian besar masyarakat di desa Gegesik Kulon masih belum memahami konsep desa wisata. Hal ini menyebabkan minimnya partisipasi dari masyarakat. Terdapat juga kendala. Pemandu wisata di desa Gegesik Kulon masih kurang menguasai bahasa asing. Promosi desa wisata belum berjalan dengan optimal karena arahan dari pemerintah yang masih belum jelas. Potensi budaya yang besar belum mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun global. Pemerintah desa Gegesik Kulon berperan penting dalam menjembatani hambatan tersebut. Dengan panduan seperti Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat melalui pembentukan Pokdarwis, pengembangan homestay, dan pengintegrasian tradisi lokal ke dalam agenda wisata. Partisipasi pemuda menjadi kunci keberlanjutan tradisi. Sekolah dan kelompok masyarakat menyediakan program ekstrakurikuler berbasis seni, sementara pemerintah desa mendorong keterlibatan sukarelawan untuk melestarikan praktik budaya. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan stakeholder dan para pelaku seni di desa Gegesik Kulon, kami menyimpulkan bahwa teori pertumbuhan wilayah yang menjelaskan perkembangan desa Gegesik Kulon adalah growth pole dan growth centers. Growth pole teori sendiri menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi tidak merata, tetapi terpusat pada area-area tertentu yang disebut pusat pertumbuhan. Area ini memiliki key industry atau industri inti yang memicu pertumbuhan ekonomi di sekitarnya melalui efek multiplier. Jacques Roel Boudeville sendiri menyempurnakan teori ini menjadi konsep growth centers. Growth centers memanfaatkan keunggulan geografis lokal sehingga membutuhkan investasi yang lebih kecil dibandingkan growth pole.
tetapi tetap efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Proses perkembangan ekonomi wilayah sendiri dimulai dari pertama, growth point, yaitu lokasi dengan aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi dan biasanya didukung oleh sektor industri atau jasa yang kuat. Dan yang kedua, yaitu menjadi growth centers, yaitu growth point yang menarik sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi sehingga dapat berkembang menjadi growth center. Dan yang ketiga, yaitu transformasi menjadi growth pole, growth centers yang dapat bertumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya. Teori ini menunjukkan bahwa pembangunan dapat dimulai dari lokasi-lokasi yang kecil dengan potensi besar, serta didukung industri inti, efek multiplier, dan keunggulan geografis lokal yang mendorong pertumbuhan ekonomi ke area sekitarnya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan Desa Gegesi Kulon sebagai desa wisata budaya. Namun kenyataannya, potensi wisata budaya tidak hanya dimiliki oleh Desa Gegesi Kulon, melainkan Kecamatan Gegesik secara keseluruhan. Desa Gegesi Kulon sendiri dipilih sebagai growth point untuk menjadi katalis perkembangan ekonomi regional di Kecamatan Gegesik. Beda ya Pak kalau sapi sama kerbau kulitnya? Nah, jelas beda. Iya. Kalau sapi dengan kerbau ya, kalau sapi bentuknya kurang bagus. Tapi kalau Kerbau. Dengan kerja keras dan perencanaan yang strategis, Gegesi Kulon bercita-cita untuk memperkuat posisinya sebagai pusat budaya. Melalui kolaborasi yang lebih mendalam antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat, desa ini bermimpi tidak hanya menjaga warisan budayanya, tetapi juga menjadikannya sebagai harta nasional yang meningkatkan kesejahteraan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia.